warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Eka Miftahul Jannah. Di video kali ini, kita mulai mempelajari tentang materi matematika peminatan di kelas 11. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari adalah persamaan trigonometri. Namun, sebelum kita masuk ke inti materi persamaan trigonometri, kita pelajari dulu materi prasyaratnya, yaitu tentang dasar-dasar trigonometri. Materi ini sebenarnya telah kalian pelajari di kelas 10 pada mata pelajaran matematika wajib. Jadi, kalau misalkan kalian lupa, di sini akan diingatkan kembali ya. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa dalam satu putaran penuh itu jumlahnya 360 derajat. Dan 360 derajat ini kita bagi 4 ya. Jadi terdiri atas 4 bagian. Dari 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran pertama. Dari 90 derajat sampai 180 derajat namanya kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3, dan dari 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. 360 derajat ini kembali lagi ke titik 0 derajat. Jadi 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Untuk perbandingan trigonometri di kuadran pertama, semua bernilai positif. Sin, cos, tangen, seken, coseken, dan kotangen semuanya bernilai positif. Sedangkan untuk di kuadran kedua, yang bernilai positif hanyalah sin. Di kuadran ketiga, yang positif adalah tangen, dan kuadran keempat yang positif adalah cos. Untuk memudahkan penghafalan, kita bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangan kosong. Jadi di kuadran 1 semua, sindikat sin di kuadran kedua, tangan di kuadran ketiga, dan kosong kos di kuadran keempat. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai-nilai perbandingan dari sudut di kuadran pertama, yaitu sudut-sudut istimewa ya. Jadi untuk yang pertama, sudut 0 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Untuk grafik fungsi dari sinus, ini fungsinya selalu naik ya. Bisa diperhatikan nilai-nilainya ini dari 0 sampai ke 1. Selanjutnya, untuk nilai-nilai perbandingan pada cos alfa. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi untuk fungsi cos, fungsinya selalu turun. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari tangen. Nilai tangen alfa dapat kita tentukan dengan membagi sin alfa per cos alfa. Karena tangen alfa tidak lain adalah tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Oke, kita hitung untuk sudut 0 derajat. Jadi tangen 0 derajat sama dengan 0/1 sama dengan 0. Jadi tangen 0 derajat sama dengan 0. Selanjutnya, tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat sama dengan sin 30 derajat
per cos 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Maka tangen 30 derajat sama dengan 1/2 dibagi dengan 1/2 akar 3, hasilnya 1 akar 3. Dari hasil ini, karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 3. Jadi 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh 1/3 akar 3. Jadi nilai tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya tangen 45 derajat. Tangen 45 derajat sama dengan sin 45 derajat dibagi dengan cos 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2, hasilnya sama dengan 1. Maka tangen 45 derajat sama dengan 1. Selanjutnya tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Jadi tangen 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 dibagi 1/2, hasilnya sama dengan akar 3. Sehingga diperoleh tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Oke, yang terakhir, tangen 90 derajat. Tangen 90 derajat berarti sin 90 derajat dibagi dengan cos 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0. Jadi tangen 90 derajat sama dengan 1/0. Ingat, semua bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. Jadi, tangen 90 derajat itu sama dengan tak terdefinisi. Kita tidak bisa tentukan nilainya. Oke, selanjutnya, bagaimana jika sudut-sudutnya berada di kuadran kedua, 3, dan keempat? Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Coba perhatikan tabel berikut. Jadi di sini ada sudut 180 derajat plus minus alfa dan sudut 360 derajat plus minus alfa. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan kita menggunakan sudut-sudut ini, maka fungsi yang digunakan itu tetap tidak berubah. Jadi kalau misalkan fungsinya sin, tetap sin. Cos tetap cos, tangen tetap tangen, secant tetap secant, cosecant tetap cosecant, dan kotangen tetap kotangen. Tanda sesuai kuadran dari sudut A terhadap fungsi asal yaitu atau plus negatif. Jadi maksudnya di sini tandanya itu disesuaikan dengan kuadrannya terhadap fungsi asalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Cos 135 derajat. Sudut 135 derajat ini berada di kuadran kedua. Jadi, kemudian perhatikan fungsinya. Di sini fungsi cos. Cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan 180 atau 360? Ambil sudut yang mendekati ke fungsi yang akan dicari. Jadi pakai 180 plus minus alfa. Jadi cos 180 karena di sini 135 makanya dikurang 45.
45 derajat. Minus cos 180 kurang 45 derajat sama dengan minus cos 45 derajat. Hasilnya adalah minus 1/2 akar 2. Selanjutnya, tangan 210 derajat. 210 ini berada di kuadran ke-3. Jadi berada di antara 180 dan 270 derajat ya. Nah, sekarang fungsi tangan di kuadran ketiga negatif atau positif? Positif, makanya di sini tandanya tetap positif, fungsinya juga tidak berubah. Hasilnya adalah tangan 180 ditambah 30 derajat. Jadi kita ambil sudut yang mendekati lagi ke 210 ya. Sama dengan tangan 30 derajat. Jadi 30 derajatnya yang kita turunkan ke sini. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Contoh selanjutnya. Sin 300 derajat. Sin 300 derajat ini berada di kuadran ke-4. Nilai sin di kuadran ke-4 bernilai negatif. Sinnya tidak berubah. Kita tetap pakai sin. Jadi 360 derajat dikurang berapa? Hasilnya 300 dikurang 60. Maka diperoleh sin 300 derajat itu sama dengan minus sin 60 derajat. Sama dengan negatif 1/2 akar 3. Selanjutnya, untuk sudut 90 derajat plus minus alfa dan sudut 270 derajat plus minus alfa. Untuk fungsi sinnya, kalau kita menggunakan sudut-sudut ini, maka fungsinya berubah. Jika fungsinya sin alfa, maka diubah menjadi cos. Kalau fungsinya cos, berubah jadi sin. Tangan menjadi kotangan, sekant menjadi kosekant, kosekant berubah menjadi sekant, dan kotangan berubah menjadi tangan. Tandanya disesuaikan dengan kuadran dari sudut A terhadap fungsi asalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kita ambil contoh yang tadi, apakah hasilnya sama atau tidak. Untuk cos 135 derajat. Cos 135 derajat ini berada di kuadran kedua. Untuk cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Selanjutnya, jika kita menggunakan 90 ataupun 270 ini, fungsinya kita ubah ya. Jadi kita ambil sudut terdekat dari 135 yaitu 90. 90 tambah berapa? Hasilnya 135 derajat. Berarti kita bisa gunakan cos diubah ya menjadi sin. Kemudian kita ambil 90 tambah 45 derajat. Sama dengan minus sin 45 derajat, maka hasilnya adalah minus 1/2 akar 2. Hasilnya sama ya. Selanjutnya, tangan 210 derajat. Tangan 210 derajat berada di kuadran ketiga. Nilai tangan di kuadran ketiga tetap. Nilai tangan di kuadran ketiga positif. Terus, karena kita mau menggunakan 90 atau 270, maka fungsi tangan ini kita ubah menjadi kotangan. Nah, 270 dikurang 60, maka hasilnya adalah kotangan 60 derajat. Sama dengan 1/3 akar 3. Jadi, perlu diingat bahwa untuk kotangan itu tidak lain adalah kotangan itu sama dengan 1/tangan. Jadi bisa juga ini kita ubah menjadi kotangan 60 derajat sama dengan 1/60
1/tangen 60 derajat sama dengan 1/akar 3. Ini kalau dirasionalkan hasilnya 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk sin 300 derajat. Sin di kuadran keempat hasilnya negatif. Kemudian sinnya kita ubah menjadi cos, karena di sini sudutnya 300, bisa kita ambil 270 plus 30, berarti cos 270 tambah 30 derajat. Maka diperoleh hasilnya sama dengan minus cos 30 derajat sama dengan minus 1/2 akar 3. Jadi baik menggunakan sudut 180 dan 360 ataupun 90 dan 270 hasilnya tetap sama ya. Fungsi yang diawali dengan angka genap maka fungsinya tetap, jika ganjil fungsinya diubah untuk memudahkan mengingat perubahan fungsinya. Selanjutnya sudut negatif. Jadi di sini sudut negatif kita misalkan sudut theta ya. Jadi sin minus theta sama dengan minus sin theta, cos negatif theta sama dengan cos theta, tangen negatif theta sama dengan negatif tangen theta. Perhatikan contohnya supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama cos minus 30 derajat. Jadi kalau ada sudut negatif, ini hasilnya positif ya. Jadi cos 30 derajat. Kenapa? Karena cos di kuadran keempat itu bernilai positif. Jadi cos 30 derajat sama dengan 1/2. Selanjutnya untuk sin minus 13 derajat. Sin minus 13 derajat ini kita ubah menjadi negatif sin 13 derajat. Jadi untuk mencari nilainya kalian bisa menggunakan kalkulator. Selanjutnya untuk tangen negatif 60 derajat. Tangen negatif 60 derajat sama dengan negatif tangen 60 derajat. Negatif tangen 60 derajat ini sama dengan negatif akar 3. Oke, saya kira untuk materi ini cukup gampang ya. Kalau misalkan kalian masih lupa-lupa, kalian bisa buka kembali buku-buku atau catatannya sewaktu di kelas 10. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa dengan mudah memahami materi persamaan trigonometri yang akan kita bahas minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.